Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulnur Iman akan memaparkan proposal saya yang berjudul Alih Kode dan Campur Kode dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8 SMP Negeri 2 Losari, Kabupaten Cirebon. Di Cirebon, sekolah-sekolah pada umumnya baik di tingkat SD, SMP, dan SMA memakai bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam pembelajaran. Namun, pemakaian bahasa Indonesia di sekolah masih belum sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang ada, terutama di tingkat SD dan SMP, di mana siswa masih belajar untuk bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini dikarenakan siswa pada tingkat tersebut lebih menguasai bahasa daerah mereka yang juga dikenal dengan bahasa ibu dibanding bahasa Indonesia yang digunakan di sekolah. Sehubungan dengan gejala-gejala yang terjadi pada kegiatan berbahasa di sekolah tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti alih kode dan campur kode di dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 8 SMP Negeri 2 Losari, Kabupaten Cirebon. 1. Bagaimana bentuk alih kode dan campur kode dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada kelas 8 di SMP Negeri 2 Losari, Kabupaten Cirebon. 2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya alih kode dan campur kode dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada kelas 8 di SMP Negeri 2 Losari, Kabupaten Cirebon. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, pada tujuan dan penelitian ini yaitu 1. Mendeskripsikan bentuk alih kode dan campur kode dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada kelas 8 di SMP Negeri 2 Losari, Kabupaten Cirebon. 2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya alih kode dan campur kode dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada kelas 8 di SMP Negeri 2 Losari, Kabupaten Cirebon. 1. Manfaat teoritis: memberikan pengetahuan tentang kajian sosiolinguistik pada alih kode dan campur kode. Selain itu, penelitian ini memberikan pengetahuan mengenai teori bentuk alih kode dan campur kode serta faktor-faktor yang mempengaruhi. 2. Manfaat praktis: 1. Bagi guru bahasa Indonesia, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman dengan tepat mengenai tuturan dalam linguistik. 2. Bagi siswa dapat digunakan sebagai pengetahuan tentang analisis bahasa yang dapat digunakan pada saat menulis karya sastra. 3. Bagi peneliti dapat membantu pemikiran materi sosiolinguistik khususnya dalam analisis alih kode dan campur kode. Alih kode terjadi dalam berkomunikasi, dapat dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya menurut Suwito membedakan adanya alih kode ke dalam dan alih kode keluar. Alih kode dalam yaitu terjadi antara bahasa daerah dan bahasa nasional atau antar dialek dalam satu bahasa daerah. Sedangkan alih kode luar terjadi antar bahasa
Misalnya, peralihan penggunaan bahasa dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Prancis maupun sebaliknya. Campur kode menurut Cuito mendeskripsikan bahwa campur kode dapat terjadi apabila penggunaan bahasa secara dominan dan terdapat disisipi unsur dari bahasa lain. Permasalahan dari penelitian ini yaitu bagaimana bentuk alih kode dan campur kode dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada kelas 8 di SMP Negeri 2 Losari Kabupaten Cirebon, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya alih kode dan campur kode dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada kelas 8 di SMP Negeri 2 Losari Kabupaten Cirebon. Objek dari penelitian ini yaitu tuturan antara guru dan siswa pada saat pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 8 SMP Negeri 2 Losari Kabupaten Cirebon. Dalam penelitian ini akan dianalisis bentuk alih kode dan campur kode yang terjadi pada saat pembelajaran berlangsung. Setelah itu, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi alih kode dan campur kode tersebut. Oleh karena itu, maka penelitian ini akan menghasilkan deskripsi mengenai bentuk alih kode dan campur kode beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 1. Penelitian yang dilakukan oleh Nelvia Susminta yang berjudul Alih Kode dan Campur Kode dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 12 Kerinci. 2. Penelitian yang dilakukan oleh Tuliandi dan kawan-kawan yang berjudul Alih Kode dan Campur Kode dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. 3. Penelitian yang dilakukan oleh Fajar Eka Bintara dan kawan-kawan yang berjudul Alih Kode dan Campur Kode dalam Pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Gunung Kidul. 4. Penelitian yang dilakukan oleh Erwin Salpa Riansi yang berjudul Alih Kode dan Campur Kode pada Pembelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Menengah di Kota Serang. 5. Penelitian yang dilakukan oleh Niyuh Ayu Gayatri dan kawan-kawan yang berjudul Alih Kode dan Campur Kode guru dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 SMP Negeri 4 Kubu Tambahan. 6. Penelitian yang dilakukan oleh Ira Yunianti yang berjudul Alih Kode dan Campur Kode dalam pengajaran Bahasa Indonesia kelas 11 SMA N6 Kabupaten Bengkulu Tengah. 7. Penelitian yang dilakukan oleh Hadika Azizul Ala dan kawan-kawan yang berjudul Alih Kode dan Campur Kode Bahasa Arab pada pembelajaran di Pondok Pesantren Ibadur Rahman Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Desain penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Data dalam penelitian ini yaitu tindakan alih kode dan campur kode yang terjadi saat pembelajaran bahasa Indonesia.
Data yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini yaitu interaksi komunikasi antara siswa dan guru di kelas 8 SMP Negeri 2 Losari Kabupaten Cirebon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode SIMAK. Teknik lanjutan menggunakan teknik simak bebas, cakap, rekam, dan catat. Metode analisis data dalam peneliti ini adalah metode AG. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan hasil analisis data menggunakan metode informal. Penelitian tentang alih kode dan campur kode dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Losari Kabupaten Cirebon. Penelitian dilaksanakan pada 27 April 2021 sampai 29 Juni 2021 dengan subjeknya yaitu komunikasi antara guru dan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 8 SMP Negeri 2 Losari Kabupaten Cirebon.